wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran e-learning untuk hari ini ya. Jangan lupa sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Amin. Berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa ya anak-anak ya, kalian absen dulu di e-learning dengan mengklik tombol absensi. Nanti kalian di sana otomatis ya. Jangan lupa isi terlebih dahulu absensinya. Oke, pertama untuk kompetensi dasar kali ini yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan juga pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Di mana tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan kalian itu mampu menjelaskan jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian akan mampu menjelaskan pengertian dan juga isi teks persuasi. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ajakan-ajakan itu seperti apa saja. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini ya. Dimulai dulu dengan pengertian teks persuasi. Teks persuasi itu apa sih? Ya. Pada kelas 8 semester awal kalian juga sebenarnya sudah belajar tentang persuasi, yaitu salah satu contohnya itu teks iklan. Masih ingat kan iklan? Nah, itu salah satu contoh dari teks persuasi. Pengertian teks persuasi itu sendiri yaitu teks yang fungsi utamanya itu untuk memengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Di mana tujuan dari teks persuasi yaitu untuk meyakinkan teman kalian atau orang lain atau pembaca agar percaya dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, itu tujuan utama dari teks persuasi itu yaitu untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti arahan dari penulisnya tersebut. Ya, selanjutnya yaitu ajakan. Apa sih ajakan itu? Ajakan itu yaitu anjuran atau imbauan untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Contohnya seperti apa sih, Pak? Ya, contoh kata-kata ajakan itu yang pertama itu ayo. Tentunya kalau ada orang yang bilang, ayo kita pergi ke tempat ini. Nah, tentunya kalian mau kan kalau diajak seperti itu. Atau misalkan contohnya marilah, katanya itu selain ayo ada kata marilah. Misalkan contohnya, marilah kita menjaga lingkungan agar lebih bersih dan sehat, terutama di musim penghujan seperti ini agar tidak terjadi banjir. Itu kan ajakan kita untuk berbuat kebaikan ya. Selain itu juga ada misalkan ajakannya itu contohnya ada kata sebaiknya. Biasanya kata sebaiknya itu untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang buruk. Misalkan kalian ingin berangkat sekolah, ada teman kalian yang mengajak membolos, dan itu kan perbuatannya tidak baik ya. Tentunya kalian menasihati sebaiknya kalian masuk saja karena sekolah itu penting, jangan membolos. Nah, itu kan ajakan kalian untuk berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya di sini selain tadi sudah ajakan dalam teks persuasi itu apa saja contohnya, selanjutnya ada langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Bagaimana sih Pak langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi? Nah, tentunya di sini ada beberapa cara untuk menyimpulkan sesuatu ya, atau menyimpulkan teks tersebut. Yang pertama caranya mau tahu kan? Ya, yang pertama itu kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Nggak mungkin deh kalau kita nggak membaca teksnya, tapi kita nggak tahu dong isinya teksnya itu tentang apa. Walaupun misalkan teksnya itu tentang, misalkan di sini banyak lagi musim penghujan ya, banyak terjadi banjir di mana-mana seperti yang kemarin-kemarin terjadi karena hujan yang terus menerus. Kalian wah temanya tentang banjir, tentunya kita bisa membuat sendiri, itu tidak bisa ya, karena persuasi itu kita harus benar-benar sesuai dengan teksnya. Kita harus membaca terlebih dahulu agar informasinya itu sesuai dengan fakta yang ada atau sesuai kenyataan yang ada dalam teksnya. Tentunya kita harus membaca dengan penuh konsentrasi ya membacanya, dan juga biasanya harus membaca dengan cepat, jadi tidak bertele-tele membacanya. Oke, cara yang kedua biasanya memperhatikan kata-kata kuncinya. Tentunya dalam tiap paragraf atau tiap kalimat biasanya ada kata-kata kunci atau kata-kata penting yang harus kalian perhatikan di sana. Misalkan
Yang pertama itu pengertiannya terlebih dahulu. Di paragraf pertama ada pengertian dari bencana alam sendiri itu apa. Nah, kalian tentu harus mencatat ya, dicatat dulu pengertiannya itu apa, dibuat catatan kecil. Yang kedua, misalkan paragraf kedua itu ada penyebab dari bencana itu apa. Nah, itu juga perlu kalian catat, jadi agar kalian bisa menyimpulkan. Yang ketiga, misalkan paragraf ketiga itu setelah penyebab, biasanya cara-caranya itu bagaimana untuk mencegah bencana tersebut dapat terjadi. Dan juga misalkan di paragraf terakhir itu, misalkan setelah penyebabnya ada contoh-contoh bencananya atau cara penangkalannya seperti apa, ataupun mungkin membahas korban-korbannya dan juga yang lainnya itu bisa kalian catat ya. Jadi hal-hal yang menarik atau kata-kata kuncinya di sana seperti apa, misalkan ada kata kunci banjir atau misalkan korban jiwa, evakuasi dan yang lainnya, itu kalian perlu catat hal-hal yang penting. Dan juga yang ketiga caranya yaitu mencatat kalimat-kalimat penting yang ada dalam bacaan atau paragraf. Caranya gimana? Nah, untuk mencatat kalimat-kalimat yang penting biasanya itu kalian perlu mencari kalimat utamanya. Karena dalam setiap paragraf itu kan biasanya ada terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat pendukung, betul nggak? Sudah belajar kan? Mungkin dari SD juga sudah belajar ya kalimat utama. Contohnya misalkan kalimat utama itu sebagian besar atau 90% biasanya ada di kalimat satu atau kalimat awal. Paling awal ya, paling gampangnya seperti itu. Jadi tidak perlu membaca semuanya, biasanya kalian cukup membaca kalimat pertama saja, itu juga merupakan kalimat utama atau kalimat yang pentingnya. Dan biasanya kalau kalimat utamanya ada di awal, itu biasanya kan disebut dengan paragraf deduktif. Kalau di akhir itu ada kalimat atau paragraf induktif, tapi jarang sekali kalau kalimat utamanya di akhir, biasanya harus di awal. Jadi kalau misalkan ada 4 paragraf, cukup kalian catat kalimat-kalimat pentingnya itu biasanya ada di kalimat utama yang terletak di awal kalimat. Itu kunci yang keempat ya. Terus yang terakhir yaitu menyusun kembali nih setelah kalian membaca dengan penuh konsentrasi dan juga mendapat kata-kata kuncinya apa saja. Dan yang ketiga itu kalian sudah mencatat kalimat-kalimat utamanya atau kalimat-kalimat pentingnya apa saja, baru nih kalian menyimpulkan kembali atau membuat catatan ringkas. Nantinya catatan ringkas itu kan dari banyaknya bacaan, kalian ringkas cukup menjadi 1 atau 2 kalimat saja. Bagaimana caranya? Ya dengan cara yang kalian sudah lakukan tadi ya, sudah mencatat hal-hal penting dan juga kalimat utamanya, lalu kalian ambil garis besarnya. Karena apa? Yang namanya simpulan atau kesimpulan itu adalah bentuk ringkas atau bentuk rinci dari sebuah bacaan atau paragraf. Jadi dari sekian banyak bacaan itu kalian cukup ambil poin pentingnya saja. Artinya kalau misalkan kalian ngobrol dengan teman kalian ya, atau misalkan kalian membuat teks persuasi atau ajakan tentang mengikuti kebersihan, apalagi sekarang kan lagi musim wabah corona ya, di sana kalian membuat teks persuasi atau teks ajakan tentang agar terhindar dari virus corona. Caranya apa saja kalian bisa sebutkan, misalkan kalau keluar dari rumah atau keluar ke tempat-tempat lain itu kalian harus memakai masker, selalu mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan. Itu kan mengajak teman kalian untuk melakukan 3M tersebut. Biasanya ada kata ayo kita menggunakan masker setiap kali keluar dari rumah atau ke tempat-tempat di luar lingkungan. Nah seperti itu. Nah setelah itu baru kalian simpulkan ya, atau diringkas lagi. Tentunya kalimatnya harus berupa kalimatnya singkat, padat dan juga jelas. Jadi ingat ya, kalau misalkan kalian ingin menyimpulkan sesuatu itu cukup dibuat menjadi 1 atau maksimalnya 2 kalimat saja. Tentunya setelah mengambil kalian tadi mencatat hal-hal yang penting, kalimat utamanya mana saja, baru kalian juga ringkas lagi seperti itu. Kalau kalian ngobrol pasti sudahlah, to the point aja, apa masalahnya. Nah seperti itu yang namanya simpulan. Itu biasanya kalau dalam bahasa gaulnya itu to the point-nya aja, dari berbagai banyak bacaan tersebut diambil yang pentingnya saja, biasanya berupa temanya saja atau hal pentingnya saja apa. Nah seperti itu cara menyimpulkan teks persuasi. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran teks persuasi ya anak-anak. Jangan lupa dicatat hal-hal yang pentingnya, atau kalian bisa mengulang videonya kalau misalkan kalian lupa atau mungkin ada yang ketinggalan lagi, wah tadi apa sih saya lupa. Nah kalian bisa mengulang videonya dan juga mencatat hal-hal pentingnya. Tentunya kalian juga akan menyiapkan buku dan alat tulis lainnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Karena apa? Karena setelah ini akan ada evaluasi berupa
soal ya, soalnya itu kalian akan tinggal klik saja lalu dikerjakan ya soalnya, waktu pengerjaannya pun 30 menit kalau lama, dan juga kalian bisa mengulang 2 kali untuk pengerjaannya ya agar nilainya itu lebih maksimal. Jadi kalau di uji coba pengerjaan evaluasi soal yang pertama kalian nilainya itu di bawah KKM, kalian bisa mencoba lagi yang kedua, dan diharapkan yang keduanya kalian nilainya itu akan lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, cukup sekian mungkin dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.